Inilah Jupiter Aerobatic Team, tim aerobatik pesawat kebanggaan TNI Angkatan Udara yang kiprahnya tak diragukan lagi. Menjadi bagian dari sekian puluh tim aerobatik di seluruh dunia, di Jupiter setelah tampil di berbagai event nasional sampai internasional. Manuvernya pun tak main-main, dari formasi membentuk gambar hati di udara, atraksi pesawat terjun bebas, sampai aksi mirroring, di mana dua pesawat terbang di atas dan bawah sekaligus seakan sedang berkaca. Inilah kisah dari pilot kebanggaan Indonesia. Berada dalam satu flight khusus di bawah Skadron Pendidikan 102, Wing Pendidikan Terbang Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Nama Jupiter diambil dari nama planet terbesar di tata surya sebagai perwujudan bahwa seorang instruktur penerbang merupakan kualifikasi tertinggi di dunia penerbangan. Jupiter juga dimaknai sebagai juru pilih terbang yang menjadi call sign instruktur yang bertugas di Lanut Adi Sucipto. Pengalamannya pun tak perlu diragukan lagi. Memiliki total ribuan jam terbang, penerbang akrobatik Jupiter juga harus memiliki 150 jam terbang dengan pesawat KT-1B Wongbi, pesawat latih resmi tim Jupiter buatan Korea Selatan. Meski memiliki total 8 pesawat, tim Jupiter biasanya hanya memakai 6 pesawat untuk menari di udara. Masing-masing anggota memiliki sebutan dan fungsi sesuai dengan posisi dalam formasi, mulai dari Jupiter 1 sampai Jupiter 6. Di dalam manuver Jupiter Aerobatic Team, kita memiliki 15-20 manuver yang kita latihkan. Biasanya dari awal mulai show, kita akan melaksanakan manuver secara bersama-sama, namanya mesh formation. Kemudian pada suatu manuver, kita akan split menjadi dua bagian yang kita sebut sebagai main body. Main body itu 4 pesawat. Kemudian sinkro. Part yang kedua adalah sinkro, terdiri dari 2 pesawat. Biasanya dia yang membuat manuver-manuver yang ekstrim. Jupiter 1 berfungsi sebagai leader dan biasanya mengambil posisi di paling depan dalam formasi. Jupiter 2 berada di sayap kanan dalam, sementara Jupiter 3 berada di sayap kiri juga di bagian dalam. Jupiter 2 dan 3 harus benar-benar melakukan pergerakan yang selaras agar formasi tetap terjaga. Jupiter 4 atau keempat berada di posisi belakang tengah atau disebut posisi slot. Berada tepat di belakang leader, tingkat kesulitan manuver yang dilaksanakan cukup tinggi karena membutuhkan power ekstra untuk dapat tetap mengikuti pesawat di depannya. Jadi saat terbang kami harus menyesuaikan dengan formasi. Formasinya tidak hanya satu, Mas. Ada yang arrowhead kita sebut, kadang-kadang delta itu arrowhead tapi kebalik. Ada yang jadi eagle, jadi kita buka posisinya dan itu ada potongan-potongan tertentu yang harus saya tepati agar terlihat dari bawah formasinya itu bagus. Itu tidak mudah karena tiap-tiap area anginnya juga kencang, kayak di Mandalika, anginnya kencang, Mas. Lalu ada Jupiter 5 dan 6 yang masing-masing berada di posisi kanan dan kiri luar. Dalam Jupiter Aerobatic Team, posisi Jupiter 5 dan 6 bertanggung jawab melakukan manuver-manuver yang terbilang ekstrim. Seperti manuver crossover break, Jupiter wheel, mirror, hingga manuver hard. Manuvernya setelah break off dari main body, kita melaksanakan twin half Cuban. Jadi split, nanti kita akan pull naik 60 derajat, setelah itu roll, baru kembali lagi untuk ketemu di Jupiter wheel. Ya, Jupiter wheel itu jaraknya sangat dekat antara Jupiter 5 sama Jupiter 6. Jadi melaksanakan wheel sebanyak 2 kali sampai ketemu. Kemudian dilanjutkan lagi kita melaksanakan mirror namanya. Mirror itu ya kayak kaca itu tadi. Nomor 6-nya di bawah, nanti nomor 5-nya inverted di atas. Makanya ini angkanya kebalik. Ada juga manuver solo spin yang tak kalah menegangkan. Pesawat menanjak vertikal dengan kecepatan 270 knot atau setara dengan 500 km per jam, lalu memutar vertikal hingga berhenti dan jatuh bebas ke bawah. Tentunya kehilangan gaya angkat atau kehilangan lift, atau kalau kita sebut dalam dunia
penerbangan itu stall, di mana pesawat itu kehilangan daya angkat. Itu salah satu kondisi yang sangat dihindari oleh penerbang pada umumnya, di mana kehilangan gaya angkat yang secara sengaja dibuat di low altitude, dan itu memang hanya benar-benar dilaksanakan oleh aerobatic team pada umumnya, dalam hal ini pilot ataupun penerbang profesional, dan tidak direkomendasikan untuk ditiru atau dilaksanakan oleh selain penerbang atau pilot yang profesional. Dengan manuver-manuver yang sangat ekstrim, butuh perhitungan yang matang dalam sepersekian detik untuk mengambil keputusan. Refleks otot dan kecepatan berpikir hasil dari ribuan jam berlatih menjadi kunci dari keberhasilan. Untuk manuver sendiri, setiap manuver itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Jadi tidak bisa kita menyampaikan bahwa mesh formation lebih sulit daripada yang sudah split, tidak. Dan manuver sinkro itu juga memiliki kesulitan masing-masing juga bagi para member. Meski terdiri dari pilot berpengalaman, ada faktor lain yang harus dihadapi oleh The Jupiters. Salah satunya tentu cuaca yang tak bersahabat. Semua berpengaruh pada jarak pandang yang berefek pada keberhasilan manuver. Kedua adalah tentang bagaimana kondisi pesawat, ya. Karena manuver ini dalam split second, risiko tinggi. In case kalau terjadi sesuatu terhadap pesawat, kita akan sedikit kesulitan. Apakah manuver ini bisa kita tetap lanjutkan atau kita stop di tengah-tengah gitu. Salah satu yang pernah dihadapi oleh tim Jupiter adalah kondisi ekstrim pada gelaran MotoGP Mandalika tahun 2022. Saat itu angin bertiup sangat kencang, bahkan petir menyambar setiap saat. Dari rencana tampil 15 menit, tim harus turun setelah 6 menit terbang. Kita tuh jadi terbang formasi itu kan jarak antar pesawat kurang lebih 2-3 meter. Dekat antar pesawat itu dekat, 6 pesawat itu terbang sangat dekat. Kami manuver juga terbang sangat dekat. Begitu petir menyambar, apa yang terjadi? Kami tambah dekat lagi. Tambah dekat karena takut kesambar sama petir. Itu ada posisi nomor 4 itu ada di sebelah kanan formasi. Dan itu kita persiapan masuk ke area Mandalika. Di balik atraksi indah para The Jupiters, ada pula Jupiter 7 yang punya tugas tak kalah krusial. Menjadi narator selama atraksi, Jupiter 7 juga turut memainkan emosi penonton yang sudah terkagum-kagum menjadi semakin terhibur. Untuk yang di luar penerbangan, kita punya namanya narator, ya. Jupiter 7 ini istilahnya kalau kita sebut manuver itu seperti sayur, ya. Narator itu garamnya. Jadi kalau sayur tanpa garam itu tidak enak, ya. Sehingga manuver JAT mau sekeren apapun itu tidak akan bisa dinikmati dengan maksimal oleh para penonton apabila tidak ada yang mengarahkan. Dan ini juga menjadi salah satu faktor utama untuk memperindah juga di atas ya, selain penerbangan tadi, untuk ngasih informasi ke masyarakat juga berarti ya. Jadi kita juga berfungsi untuk menarik daya masyarakat, kemudian juga supaya masyarakat lebih terhibur, kita menaikkan suasana masyarakat sehingga cukup peran yang sangat penting sih untuk dalam penampilan Jupiter Aerobatic Team, sehingga masyarakat pun dapat tahu, dapat mengerti dan dapat bahagia lah intinya begitu. Dari berbagai kecanggihan manuvernya, dari mana sebenarnya kemampuan para pilot berasal, dan bagaimana pula latihannya. Sama Permata, berikan tepuk tangan yang meriah. Tim Secret Story berkesempatan melihat langsung show dari Jupiter Aerobatic Team di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Sebelum menampilkan manuver indah dan ekstrim, masing-masing tim Jupiter diwajibkan melakukan cek kesehatan untuk memastikan kondisi layak terbang. Briefing ketat juga dilakukan agar atraksi berjalan dengan sempurna, sekaligus mencegah kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Dengan waktu 10-15 menit, The Jupiters menampilkan atraksi yang tak hanya memukau, tetapi juga senam jantung yang tak berhenti.
Wow. Luar biasa, keren banget. Speechless, keren banget. Ini baru pertama kali saya nonton akrobatiknya Jupiter ketika mereka show. Luar biasa, saya nggak bisa berkata-kata karena gila keren banget, itu nggak bisa saya bayangin ya. Tak bisa dipungkiri, melihat pesawat terbang dengan kecepatan tinggi, melakukan manuver ekstrim, atau terbalik 360 derajat tentu membuat kita terkagum-kagum. Tetapi manuver ekstrim memberikan tekanan fisik yang besar pada tubuh seorang pilot. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pilot dalam pertunjukan udara adalah gaya gravitasi tambahan atau G-force. And from the right side, Jupiter 6. Saat pesawat melakukan manuver tajam atau terbalik, tubuh pilot harus melawan gaya gravitasi yang bisa membuat mereka merasa sangat berat, bahkan bisa membuat kehilangan kesadaran. Belum lagi masalah disorientasi ruang yang bisa terjadi pada mereka yang tak terlatih. Tadi kan saya sudah nonton show-nya tuh ya, Komandan. Saya lihat itu kan cukup ekstrim, menegangkan sekali. Setelah show ini, kondisi badan tuh seperti apa sih setelah mengudara itu? Ya tentu saja saat melaksanakan manuver kita kan punya stres tinggi, punya excited yang tinggi. Itu sampai kita selesai terbang itu masih terasa excited. Nah dan yang pasti tambahnya adalah lega. Kita bisa landing dengan selamat ya tentunya. Tapi kalau capeknya misalnya tidak terlalu capek, tapi nanti mungkin terasa capek nanti setelahnya. Oke, silakan. Tim Secret Story pun berkesempatan untuk mencoba duduk di kokpit pesawat KT-1B milik tim Jupiter. Meski kita merasakan sensasi langsung ketika bermanuver tajam, ukuran kokpit benar-benar sempit, bahkan lebih kecil dari jok mobil MPV kebanyakan. Wow. Bisa dilihat teman-teman, ternyata begitu sempit, begitu sesak juga, udaranya sangat tipis karena pakai masker oksigen. Dan wah, ini pasti stressful banget ya Komandan. Betul. Ketika sebelum take off dan ketika show-nya dengan manuver yang ekstrim. Wah, luar biasa, saya kagum Komandan. Wow, keren banget. Jupiter Aerobatic Team atau JAT tampil pertama kali di depan publik tepat pada ulang tahun Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 1997. Saat itu pemusatan tim dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma dengan 4 pesawat MK-53 HS Hawk yang aktif sampai tahun 2002. Jupiter Aerobatic Team adalah satu-satunya aerobatic team yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, di mana Jupiter Aerobatic Team ini awalnya adalah inisiatif dari para instruktur penerbang yang berada di TNI Angkatan Udara. Itulah kenapa Jupiter Aerobatic Team itu dinamakan Jupiter, karena Jupiter itu adalah call sign bagi para instruktur penerbang yang ada di TNI Angkatan Udara. Saat itu hanya ada 4 pesawat KT-1B Wongbi dan tampil perdana pada acara Wing Day Sekolah Penerbang TNI AU. Di tahun 2011, The Jupiter mulai tampil dengan penampilan baru dengan 6 pesawat yang telah dicat merah dan putih serta manuver yang lebih variatif. Jadi logo Jupiter ini kan mengambil filosofi dari instruktur ya. Elang itu berarti kan induk. Kalau di logo Jupiter itu elangnya besar, itu namanya induk. Induk elang itu menggambarkan seorang instruktur. Kemudian ada 6 pesawat keluar dari mulutnya elang, itu melahirkan penerbang-penerbang. Ya, nah dalam hal ini penerbang-penerbang aerobatik. Terus ada gambar merah putih, bendera kita, menyatakan keberanian dan kesucian. Kemudian biru ya, menggambarkan langit.
Menjadi tolak ukur dari tangkasnya pilot, masuk dalam anggota The Jupiters tentu tak semudah membalik telapak tangan. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara, calon penerbang akan menjalani pendidikan selama 17 bulan sebelum perdinasan awal di skadron operasional sekitar kurang lebih 10 tahun. Tak berhenti sampai di situ, calon anggota harus masuk sekolah instruktur penerbang selama 6 bulan sampai lulus menjadi pengajar skadron pendidik TNI AU. Biasanya regenerasi pilot Jupiter diadakan setahun sekali. Dalam prosesnya, calon anggota harus menjalani latihan 45 kali terbang bersama Jupiters sampai melakukan solo terbang dengan 6 pesawat. Baru setelah itu, calon anggota bisa disahkan menjadi member The Jupiters. Harapan ke depan saya untuk diri saya sendiri kepada tim ini, semoga saya bisa memberikan yang terbaik. Lebih dari sebelum-sebelumnya juga susah karena memang tim ini sudah hampir mendekati sempurna menurut saya. Jadi saya paling tidak tetap bisa menjaga nama baik tim ini. Meski telah terlatih sekaligus menghibur penonton, ada sebagian orang yang selalu was-was jika The Jupiters melakukan aksi ekstrim. Siapa lagi kalau bukan para istri dan keluarga pilot? Berdoa, melaksanakan sholat duha, itu khusus saya tirakatin ya untuk suami selama menjadi penerbang. Nah, terlebih setelah bergabung di Jupiter, resikonya saya melihat ada yang harus saya lebihkan untuk doa-doanya. Gitu. Tak hanya sekedar show belaka, keberadaan tim aerobatik dari militer udara sebuah negara juga menjadi sebuah wujud kesiapan untuk menghadapi tantangan dari negara lain yang berniat untuk menginvasi. Kalau kita sudah bisa membentuk suatu tim aerobatik di dalam suatu negara, itu menjadi suatu efek deterrence lah, ya. Menyatakan bahwa wah, jangan macam-macam nih dengan negara ini. Dia punya angkatan udara yang besar. Bisa dilihat dari bagaimana kemampuan para penerbangnya. Layaknya sayap elang yang anggun, tetaplah berjaya di angkasa The Jupiter. Swabwawa Napaksa, selamat Hari TNI Angkatan Udara.